Assalamualaikum Bu Feni, Teh Dini dan juga Teh Gaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Feni kabar sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Teh Dini kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teh Gaida gimana? Kayaknya perjalanannya. Ini Iya, jadi memisahkan kita tapi tetap di hati Teh. Masya. Apalagi bajunya sama. Oh iya. Ini dress code ya? Iya. Ya kan? Teh Gaida capek ya Teh ya? Alhamdulillah capek banget tapi kan tetap semangat. Jauh banget alhamdulillah ya ibu-ibu. Pokoknya jawabannya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya kepeleset nyampe Teh Gaida mah. Ya. Ini kalau misalkan saya melihat Teh Bandung gitu kan sama Jakarta Teh Dini yang lebih banyak di Jakarta terutama. Apa bedanya Teh? Bedanya suasananya di sini lebih dingin pastinya. Beda lah kalau di Jakarta alhamdulillah dikasih nikmatnya panas ya. Di sini adem gitu. Kalau itu bedanya. Kalau samanya macet. Sama-sama macet ya. Dan Bandung juga sekarang udah hari weekend aja macet kan. Weekdays juga macet. Betul, ya betul sekali. Ada sama-samanya juga nih Jakarta sama Bandung, sama-sama banjir ya. Tapi daerah Bandung bawah, ya Bu ya. Oke, kalau gitu saya tanya ke Bu Feni dulu deh. Ibu, ini kan di sini banyak muslimah-muslimah juga nih Bu. Dan Ibu tadi kalau misalkan saya lihat 31 tahun bergelut di fashion muslimah terutama bertemu banyak perempuan-perempuan cantik. Kalau Ibu sendiri memaknai cantik itu seperti apa Bu? Alhamdulillah saya mulai berbisnis itu 31 tahun yang lalu. Waktu itu saya tingkat 3 ya. Nah saya lihat sebetulnya cantik yang alamiah itu adalah cantik yang menurut saya tuh ikhlas tapi berusaha untuk cantik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya sudah seperti itu belum ya Bu ya? Sehingga ada pancarannya tuh percaya diri gitu ya. Jadi cantik itu tuh relatif gitu kan. Kadang-kadang kita suka lihat tuh ada orang enggak sebenarnya kalau dibilang cantik ente gitu. Misalnya hidungnya pesek, matanya juga biasa aja. Tapi kok dia sangat menyenangkan ya kalau dekat sama dia gitu. Kita bahagia kalau dekat dengan dia gitu. Jadi saya pikir cantik yang abadi itu yang seperti itu kalau menurut saya. Jadi kalau orang dekat sama kita, orang tuh jadi bahagia. Jadi mungkin aura positif ya. Nah itu yang cantik menurut saya yang tidak lekang. Baik, terima kasih Ibu memberikan inspirasi cantik bagi kita nih. Tepuk tangan untuk Bu Feni. Ya. Teh Gaida juga nih sama kan ya. Model-modelnya kan cantik-cantik tuh. Teh Gaida juga Insya Allah cantik. Nah tapi Teteh sendiri memaknai kata cantik itu seperti apa Teh? Karena banyak yang mengatakan kalau cantik itu menilainya dari fisik aja sebetulnya. Nah apakah ada alternatif cantik lain sebetulnya? Ya sebetulnya kalau menurut Gaida cantik enggak itu relatif. Tapi yang jelas hati yang bersyukur itu yang cantik kalau menurut Gaida. Karena apa yang Allah beri sama kita itu udah yang terbaik. Mau kondisi kita kayak gimana kan kayak kata ibu hidung pesek pas Gaida juga hidung pesek gitu sama ya. Tuh Teh. Tinggi juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Kaki gede nomor 40 gitu. Naon deh kode. Iya aduh. Ya alhamdulillah tapi ketika kita bersyukur yaitu mengeluarkan energi positif dan kita memang husnuzon sama Allah. Pokoknya apa yang Allah beri sama kita itu udah yang terbaik. Jadi nggak capek-capek membandingkan dengan yang orang lain punya. Karena kalau kita udah mikirin orang lain, gening dia mah mancung, aku juga pengen jadi dijepit pakai jepitan jemuran misalnya gitu ya, nyiksa diri kan gitu. Jadi pas ketemu orang, dah aku pengen mancung jadi jamedut, jadi nggak cantik gitu kan. Ya itu aja sih kalau menurut Gaida mah yang penting adalah hati yang bersyukur, menerima apa yang Allah beri sama kita, dijaga sebaik-baiknya, dirawat sebaik-baiknya dengan ilmu yang kita punya. Ya udah gitu dan berusaha berbuat baik kayak Wardah mah kan ada hashtag inspirasi kebaikan ada. Ini bukan pesanan Wardah ya ini ambasador.
Mau dong jadi ambasador. Spokesperson, ambasadornya yang ini. Nah ini kalau misalkan Teh Dini juga di dunia entertain, wah ketemu banyak banget orang-orang bermacam-macam ya Teh ya kayak gitu. Apalagi orang-orang cantik tuh kayaknya banyak banget, artis tuh kayaknya nggak ada yang nggak cantik ya gitu. Ini kalau Teh Dini sendiri memaknai cantik, karena memang tema kita hari ini, tagline-nya di sesi ini adalah beauty muslimah. Jadi saya berangkat dari menanyakan dulu kepada narasumber kita yang ada di depan ini, makna cantik bagi dirinya. Gimana Teh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih ya Teteh, makasih Teteh Ibu. Ya kalau aku, makna cantik buat aku selalu berpegang dengan 3B. Brand, beauty, behavior. Dimana kalau kita itu sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan itu, menurut aku harus punya 3 hal itu. Dimana seorang perempuan itu harus cantik, yang tadi Ibu bilang cantik itu gak mesti benar-benar hidung mancung, mata bagus, badan tinggi, itu gak mesti seperti itu gitu kan. Cantik itu memang benar-benar relatif gitu. Kecantikan itu biasanya didukung oleh inner beauty-nya. Tadi yang Teteh udah bilang, gimana rasa kita harus bersyukur dengan nikmat yang Allah udah kasih. Kita bersyukur banget kita masih punya kelengkapan semuanya yang dikasih Allah, punya di hidung, punya mata, punya mulut. Kita harus benar-benar bersyukur sama hal itu. Itu akhirnya munculnya dari innernya gitu kan. Dan satu lagi ya behaviornya, tingkah lakunya. Percuma menurut aku di saat kita cantik tapi kita nggak punya adabnya, nggak baik sama orang. Kita sama orang cantik tapi kita cemberut. Itu kan jadi menurut aku hal itu menjadi minus. Ya jadi sebagai seorang muslimah sebaik-baiknya menurut aku mempunyai 3 hal itu. Cantik ya udah pas-pasan tapi innernya keluar. Selalu bersyukur, murah senyum sama orang. Dan adabnya juga bagus sama orang, sesama muslimah sama teman-temannya nggak lupa untuk selalu tersenyum, memberi salam, menghormati yang tua dan saling menyayangi satu sama lain. Dan terkadang pemikiran juga menurut aku seorang muslimah itu harus pinter, jangan cuma cantik tapi ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Jadi pokoknya 3 hal itu benar-benar harus dimiliki sama seorang muslimah. Dia harus cantik, beauty, dia behaviornya harus bagus, tingkah lakunya, adabnya harus bagus sesama manusianya, dan brainnya, pemikiran dia juga harus keren gitu. Kalau itu menurut aku. Kita berikan aplaus juga untuk Teh Dini, Teh Gaida dan juga Bu Feni. Ya, jadi ini teman-teman, ibu-ibu, teteh-teteh semuanya, jangan bangga menjadi perempuan yang diminati ya. Karena cantik saja tidak cukup untuk menjadi perempuan yang dihormati gitu. Jadi tadi ternyata kecantikan itu asalnya dari hati seperti itu ya Bu. Ini kita udah selesai nih berbicara tentang masalah cantik dan semua kayaknya bersepakat kalau misalkan cantik itu dia juga harus empowerment gitu kan. Seperti 3 narasumber kita di depan memiliki keberdayaannya sendiri. Salah satunya ya di bidang fashion itu. Kembali ke Ibu Feni. Ibu kenapa sih kalau kita lihat background, Ibu ini di bidang sosial. STKS ya Bu ya lulusannya. Kenapa terjun di bidang bisnis dan di bisnisnya itu bisnis fashion, bikin baju, ngedesain? Ceritanya panjang, tapi kurang lebih pada waktu saya mulai berbusana muslimah, itu belum ada toko yang menjual busana muslimah. Ya, terus juga orang yang memakai busana muslimah tuh dibilang kampungan lah, ninja lah. Terus nggak boleh pas foto pakai kerudung, nggak boleh ke kampus, nggak boleh macem-macem lah. Pokoknya di situ saya kemudian berazam saya ingin berdakwah di bidang busana muslim. Nah, tapi kemudian kalau jadi ustazah saya nggak punya ilmunya gitu. Ya sudah saya berdakwah di bidang fashion ya fashionnya gitu supaya busana muslimah ini bisa diterima dan dihargai masyarakat. Jadi itu dulu tujuannya. Tapi kan tidak selalu mulus ya Bu ya. Ibu menemukan tantangan-tantangan apa nih ketika berwirausaha? Ya, kalau cerita tantangan banyak, naik turun banyak, tapi di memori saya tuh hilang. Kenapa Bu? Nah, karena saya memang membiasakan memilih memori-memori yang enak-enak aja supaya bahagia gitu ya. Baik. Nah, jadi juga yang hal-hal seperti itu bagi saya sih bukan masalah. Karena saya dulu kan suka mendaki gunung.
Ya kalau mendaki gunung itu kan sampai ke puncak tuh kadang-kadang kita tuh berkeluh kesah gitu ya. Terus naik. Nah, terus udah naik tuh besoknya nggak mau lagi ya, capek bla 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 bla. Tapi seminggu kemudian pengen naik gunung lagi gitu. Nah, jadi hal-hal ada rintangan itu adalah tantangan menurut saya. Jadi bukan suatu masalah. Kalau tantangan ya cari solusinya supaya sampai ke puncak gitu. Oke, baik. Nah, begitu. Jadi kita mengingat memori yang berbahagianya saja ketika tantangan itu datang dihadapi dengan hati bahagia juga ya Bu ya? Saya pikir begitu dan insya Allah maha pengasih dan maha penyayang. Dan sepertinya ya Masya Allah itu bisnis saya alhamdulillah tahun ke-31 gitu. Terus juga ada sekitar 190-an showroom ya. Nah tapi saya ngelihatnya kayaknya usaha saya itu cuma paling 10-15%. Jadi kebanyakan itu saya minta sama Allah solusinya terus Allah belikan gitu. Masya Allah. Termasuk juga saya punya suami juga diberikan solusinya dari Allah gitu. Jadi saya merasa kalau segala sesuatu menurut saya kalau minta ke Allah itu akan diberikan yang lebih baik. Asal kita juga mau menerimanya gitu.